Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Prodi Administrasi Publik, semester 2 Lokal H reguler. Nama saya Nisa dengan NPM 212308294 dan nomor presensi 15. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Dan pada video ini saya diberikan tema tentang kependudukan. Pada tema ini saya akan membahas tentang fenomena Soshika yang terjadi di Jepang. Suatu negara selama masih ada perkawinan dan kelahiran, mereka akan terus mengalami perkembangan. Namun, terkadang kependudukan menjadi masalah nasional. Walaupun angka harapan hidup di negara maju seperti Jepang cenderung tinggi, tetapi angka kelahiran yang rendah menjadi momok permasalahan di negara ini. Sehingga di Jepang muncul sebuah fenomena yang disebut dengan Soshika, atau fenomena rendahnya angka kelahiran di masyarakat. Soshika didefinisikan sebagai situasi di mana jumlah kelahiran terus menurun di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi. Soshika adalah sebuah masalah besar mengenai krisis demografi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jepang pada masa ini. Fenomena Soshika ini kemudian menjadi semakin marak semenjak semakin bertambahnya wanita yang bekerja, karena merasa sulit untuk mengatur jam kerja dan merawat anak-anak pada saat yang bersamaan, yang berakibat pada penundaan untuk mempunyai anak atau berkeluarga, hingga kemudian mengakibatkan penurunan pertumbuhan bayi di Jepang dan akan berkurangnya generasi penerus yang tidak terlepas dari perubahan pandangan wanita di Jepang tentang masalah pekerjaan yang berakibat pada wanita Jepang, yang membuat budaya dan etnik menjadi tergerus dan dinilai bisa mengganggu ketentraman masyarakat Jepang. Fenomena Soshika ini menarik untuk dibahas karena perkembangannya yang cukup pesat hingga dampaknya yang cukup besar terhadap keamanan non-tradisional bagi negara Jepang. Timbulnya masalah krisis demografi yang terjadi di negara maju seperti Jepang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Satu di antaranya adalah karena kebijakan pemerintah Jepang itu sendiri yang lebih mengutamakan bidang perekonomian, hingga kemudian membuat konstruksi sosial terhadap rakyatnya, terutama bagi para wanita, untuk lebih dapat mengutamakan karir dibanding dengan memiliki anak. Dinamika pertumbuhan masyarakat Jepang. Masyarakat adalah hubungan satu orang atau sekelompok orang-orang yang hidup secara individu maupun berkelompok dan berinteraksi satu sama lain yang saling berpengaruh dan mempengaruhi, menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan. Jepang adalah negara dengan kemajuan penduduk yang cukup tinggi. Dapat dilihat dari jumlah penduduk Jepang pada 27 Maret 2021 berdasarkan elaborasi data dari Worldometer dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Jepang memiliki penduduk sebanyak 126.476.461 jiwa. Kepadatan penduduk di Jepang adalah 347 per kilometer kuadrat. 899 jiwa per mil persegi, dengan total luas tanah adalah 364.555 km kuadrat, 140.755 mil persegi, 91,8% dari populasi tinggal di perkotaan, dan sekitar lebih dari 8 juta dari masyarakat Jepang tinggal di Tokyo. Usia rata-rata di Jepang adalah 48,4 tahun. Jepang juga menjadi negara ke-11 yang bergantung terhadap negara lain. Worldometer 2020. Karena terus berkurangnya tenaga kerja usia muda yang dinilai produktif, sehingga Jepang banyak mendatangkan tenaga kerja asing dengan adanya migrasi massal. Jepang telah meningkatkan populasi penduduk asing menjadi 2,3 juta pada tahun 2016. Jumlah penduduk asing meningkat 150.000, membantu mengurangi separuh penurunan populasi secara keseluruhan. Sensus penduduk pada tahun 2010 melaporkan total populasi penduduk Jepang adalah sebanyak 128,06 juta jiwa. Angka tersebut sudah termasuk dengan penduduk non-Jepang
atau pendatang imigran ekspatriat. Proyeksi sensus penduduk di Jepang dilakukan oleh National Institute of Population and Social Security Research in Japan guna memprediksi penurunan populasi di Jepang. Menurut penelitian institusi ini, Jepang diperkirakan akan memasuki periode penurunan populasi yang lama. Populasi diperkirakan akan turun menjadi sekitar 116,62 juta pada tahun 2030. Lalu menurun dari 100 juta menjadi 99,13 juta pada tahun 2048 dan terus turun menjadi 86,74 juta pada tahun 2060. Jepang juga menjadi negara yang harapan hidup penduduknya paling tinggi, yaitu di atas usia 80 tahun. Ini membuat Jepang dipenuhi dengan masyarakat kalangan usia tua yang dianggap sudah tidak produktif. Melihat penduduk dan masyarakat di Jepang yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi, perlu diketahui bahwasanya golongan wanita modern di Jepang saat ini juga sudah termasuk di dalamnya. Akibat dari adanya globalisasi dan modernisasi yang terjadi di Jepang, tidak hanya memberikan dampak baik bagi masyarakat Jepang di sektor industri dan teknologi, modernisasi ini juga turut memberikan dampak terhadap pola pikir masyarakat di Jepang, terutama bagi para kaum wanita di negara tersebut. Bagi kaum wanita di Jepang, karir menjadi salah satu fokus utama mereka untuk hidup, di mana berkarir bagi mereka menjadi sebuah alat pembuktian diri, dan bekerja dapat memungkinkan wanita untuk bisa mengekspresikan mereka sebagai suatu kebanggaan atas pencapaian yang mereka raih sendiri. Apalagi jika prestasi wanita itu mendapat penghargaan atau feedback yang positif dari banyak orang. Hingga kemudian memunculkan sebuah persepsi dan konstruksi sosial di mana apabila wanita ingin hidup secara mandiri, sukses dalam bidang ekonomi, dan apabila wanita ingin melanjutkan pekerjaan, mereka disarankan untuk menunda memiliki anak. Hal ini karena pekerjaan yang disandingkan dengan mengurus anak sangatlah memberatkan, ditambah dengan biaya mengurus anak tidaklah murah. Wanita di Jepang juga melihat pernikahan adalah suatu pilihan dan bukan sebuah kewajiban atau keharusan yang perlu dilakukan, sehingga mereka bisa bebas untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dan wanita Jepang yang lebih menyukai berkarir dan mereka tidak suka mencampuri kehidupan pernikahannya dengan karir. Faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebabnya. Adapun pertumbuhan ekonomi di Jepang yang sangat pesat sehingga cara hidup dan kemakmuran mengalami perubahan di masyarakat Jepang. Fenomena krisis demografi atau Soshika di Jepang. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat kelahiran adalah kemajuan dalam bidang teknologi dan obat-obatan. Contoh dari akibat kemajuan yang terjadi adalah pembuatan pil pengontrol kelahiran alias pil KB keluarga berencana. Mudah diakses oleh siapapun, lalu dengan kemajuan teknologi hari ini, manusia mampu mendapatkan kepuasan seksual bukan hanya dari manusia lain, namun dengan berbagai alat dan mainan seks. Selain itu, terdapat faktor penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan, atau karir. Fenomena ini terjadi di banyak negara di Eropa Timur dan Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan. Krisis demografi di Jepang disebut dengan Soshika. Lebih disorot oleh berbagai media karena Jepang merupakan negara dengan ekonomi yang mapan. Namun, populasi usia muda produktif terus menurun dan berimbas kepada kemakmuran ekonomi. Soshika juga ditakutkan dapat berdampak pada kelangsungan hidup warisan tradisi dan budaya masyarakat Jepang. Dari gaya hidup individualistik hingga peran gender yang telah berubah, membuat wanita-wanita di Jepang maju tidak tertarik untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Konsep keluarga tradisional dianggap kuno dan terlalu menghabiskan banyak biaya, sehingga wanita lebih memilih untuk membangun karir dan mensupport kebutuhan diri sendiri. Belum lagi harapan hidup yang tinggi membuat kalangan individu muda harus menanggung kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia. Adanya perubahan cara berpikir wanita Jepang merupakan salah satu faktor menurunnya jumlah kelahiran di Jepang atau bisa disebut Soshika. Keputusan para wanita Jepang dalam menentukan tidak memiliki anak berpengaruh terhadap jumlah kelahiran tiap tahunnya.
Dinamika kenaikan dan penurunan jumlah kelahiran bayi dasarnya sudah terjadi sejak 1970-an dan hingga saat ini dampaknya akan langsung terjadi pada komposisi demografi, di mana penduduk di Jepang lebih didominasi oleh lansia dan usia produktif di Jepang justru semakin menurun. Sejak tahun 1974, angka fertilitas di Jepang terus mengalami penurunan seperti yang terjadi di tahun 2005, di mana angka kelahiran bisa mencapai 1,25 dan bahkan hingga pada tahun 2021 angka fertilitas tersebut masih berada di bawah angka 1,5. Angka kelahiran per tahun pun ikut berkurang, di mana pada tahun 1970-an lebih dari 2 juta dan pada tahun 2005 mencapai 1 juta. Pada tahun 2019, bayi yang lahir sekitar 864.000 dengan jumlah kematian yang mencapai 512.000. Adanya penurunan ini dikarenakan semakin berkurangnya perempuan berusia 25 sampai 39 tahun. Jumlah pasangan menikah pun ikut menurun ketika pasca perang dengan titik terendah mencapai 583.000 dan turun 3.000 pada tahun 2018. Dalam laju pertumbuhan penduduk, populasi di Jepang pun turut mengalami penurunan. Tahun 2005, perkembangan populasi di Jepang menurun. Adanya peningkatan kecil terjadi di tahun 2006 dan 2007. Populasi yang menurun ini akan berakibatkan negativitas populasi nantinya. Faktor penentu dalam penambahan jumlah penduduk di suatu negara ditentukan oleh angka perkawinan dan kelahiran, di mana negara berkembang seperti di Indonesia misalnya, membludaknya jumlah penduduk yang tentunya kian bertambah, semakin sulit untuk ditangani, bahkan hingga diluncurkan program kerja pemerintah dalam menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Sangat berbeda dengan kondisi yang ada di negara maju seperti Jepang yang mengalami permasalahan peningkatan jumlah penduduk. Malah penduduknya semakin berkurang tiap tahunnya dan menurunnya angka kelahiran. Apalagi hal ini terus terjadi, maka kemungkinan penduduk asli sana akan punah karena tidak ada regenerasi. Permasalahan demografi di Jepang pun berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku dalam masyarakat sendiri. Masyarakat di Jepang saat ini sudah banyak yang tidak ingin menikah karena kebutuhan hidup semakin meningkatkan dan budaya yang individual menyendiri hingga kecanggihan teknologi. Hal ini masuk juga ke fenomena Soushika. Peningkatan penuaan populasi Jepang dibilang cukup pesat perkembangannya dibandingkan dengan negara lain. Secara tidak langsung, jumlah penduduk lansia di Jepang semakin meningkat. Fenomena Soushika pada saat ini terjadi karena banyaknya penduduk Jepang yang tidak ingin menikah. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, pernikahan dengan kehadiran seorang anak atau keturunan akan menjadi beban. Banyak sekali masyarakat modern di Jepang yang memutuskan untuk menunda bahkan tidak menikah. Hal inilah yang menyebabkan kelahiran per tahunnya menurun. Faktor yang menyebabkan penurunan angka kelahiran di Jepang juga berkaitan dengan karir perempuan muda Jepang. Semakin lambatnya usia menikah dan akan berpengaruh pada tingkat kelahiran anak, yang faktornya dari usia produktif seorang wanita dan lagi melahirkan dalam usia lanjut akan beresiko. Perubahan kondisi lingkungan masyarakat Jepang membuat para wanita memiliki keharusan untuk bekerja. Mengingat keadaan ekonomi yang tidak stabil, kemudian membentuk konstruksi pemikiran pada kaum perempuan untuk berhak mendapatkan kesetaraan dengan pria. Hal ini pula yang mempengaruhi mindset wanita sana mengenai pernikahan. Pernikahan tradisional Jepang merupakan pernikahan perjodohan. Tetapi saat ini pemikiran bahwa selayaknya pernikahan terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain, dengan dukungan dari gerakan feminis lebih mendominasi di kalangan masyarakat Jepang, terutama yang perempuan. Dampak fenomena Soushika bagi negara Jepang. Dampak fenomena Soushika melalui pendekatan Copenhagen School melihat negara dan masyarakat sebagai aktor yang tersekuritisasi, merasakan dilema akan identitas negara Jepang karena mereka ingin mempertahankan keberagaman etnis dan budaya yang
di mana mereka tidak dengan mudah membiarkan budaya asing dari imigran masuk ke Jepang. Mereka mengkhawatirkan di satu sisi dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembukaan akses terhadap tenaga kerja asing, budaya Jepang akan tersingkir. Namun karena adanya pergeseran demografi, para pembuat kebijakan tetap membela imigrasi sebagai solusi yang potensial atau setidaknya faktor-faktor yang dapat menangani beberapa masalah ekonomi akibat penuaan. Pada sisi sosial, dampak krisis demografi ini sangat terasa di kawasan rural atau pedesaan. Hanya masyarakat usia tua yang tinggal di pedesaan, sementara penduduk usia muda memilih untuk bermigrasi ke kota. Alasannya karena kesempatan untuk belajar dan bekerja di kota-kota metropolitan seperti di Osaka dan Tokyo lebih besar. Ini membuat kota-kota kecil dan perkampungan di Jepang yang kosong memiliki suasana mencekam. Bahkan di Nagaro, prefektur Takushima, terdapat desa yang dipopulasi oleh boneka. Boneka berbentuk berpakaian dan seolah-olah sedang melakukan pekerjaan seperti manusia. Boneka-boneka ini disebut oleh Tsukimi Ayono karena ayahnya merasa kesepian di Nagaro. Boneka-boneka ini merepresentasikan penduduk Nagaro yang telah pergi entah karena migrasi ataupun meninggal. Dengan masyarakat yang kemungkinan akan punah, diprediksi total 896 kota di seluruh Jepang akan hilang pada tahun 2040. Daerah-daerah yang tidak berpenduduk berpotensi menjadi sasaran klaim teritorial negara tetangga. Jika ini terjadi, banyak krisis demografi ini bukan hanya mengancam keamanan sosial ekonomi, namun juga keamanan militer. Adapun implikasi sosial ini sangat dirasakan pada bidang perekonomian Jepang. Berdasarkan penelitian terbaru oleh International Monetary Fund yang dilakukan di Jepang, hal ini mencerminkan populasi Jepang yang menyusut pada total 308.000 orang di tahun 2016. Ini berdampak pada pertumbuhan produk domestik bruto tahunnya yang menurun 1 poin persentase sejak 2020 sampai 2050. Fenomena sosial ini juga akan menambah tekanan pada keuangan publik karena pemerintah Jepang harus meningkatkan biaya kesehatan dan kesejahteraan bagi banyak warga yang berusia lanjut. Jika penurunan PDB terus terjadi, maka eksistensi Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia dapat tersingkir. Ketakutan ini membuat pemerintah Jepang dengan giat merancang kebijakan agar ekonomi Jepang tetap stabil. Namun di sisi lain, fenomena ini juga dianggap akan menimbulkan kemajuan teknologi karena pemerintah Jepang dapat menggantikan kekurangan tenaga kerja dengan robot. Ketika modal melimpah dan tenaga kerja langka, teknologi dapat mengisi kesan jangan dan bahkan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang untuk fenomena ini. Jepang merupakan negara dengan populasi penuaan masyarakat yang cepat, di mana terdapat lansia yang berusia di atas 65 tahun berjumlah hampir lebih seperempat jumlah populasi yang ada di Jepang dan akan diperkirakan semakin bertumbuh dengan cepat ke depannya. Akibatnya, pemerintah Jepang akan mengatasi peningkatan kekurangan ketenaga kerjaan yang diakibatkan penuaan ini. Dari tahun 1990-an, pemerintah sudah berfokus pada keimigrasian dan beberapa tahun terakhir pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk mempromosikan partisipasi tenaga pekerja lanjut usia dan perempuan atas peningkatan imigrasi sejak tahun 2013. Tenaga kerja asing meningkat hingga 40%, tetapi pemerintah tetap enggan melihat kenaikan angka tersebut atau memberikan langkah eksplisit. Perubahan demografi menjadi fenomena baru yang menentukan di Jepang pada masa mendatang. Penurunan tingkat kelahiran yang terjadi saat ini menjadi dasar bagi penurunan populasi Jepang yang diperkirakan akan terus berlanjut. Pergeseran demografis memberikan implikasi mendalam pada keamanan sosial dan ekonomi. Pemerintah Jepang
yang terlalu mementingkan bidang ekonomi saja dalam menanggulangi masalah ini membuat krisis demografi semakin memburuk. Fenomena Shoshika atau penurunan angka kelahiran di Jepang kemudian timbul sebagai salah satu akibat dari krisis demografi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Jepang di masa yang akan datang. Banyaknya faktor yang telah diuraikan dalam video ini cenderung menitik beratkan pada sikap masyarakat Jepang yang telah terkonstruksi dari kebijakan pemerintah Jepang itu sendiri melalui kebijakan Wemenomen's-nya hingga membentuk pemikiran di masyarakat Jepang untuk lebih mengutamakan karir dibanding dengan berkeluarga, apalagi memiliki anak. Fenomena ini dinilai juga memiliki implikasi terhadap keamanan non-tradisional di Jepang akibat dari penurunan usia produktif tersebut yang berimplikasi terhadap banyak imigran asing yang mendatangi wilayah Jepang hingga kemudian menjadi ancaman tersendiri bagi kebudayaan, sosial, dan demografis di negara Jepang. Adapun pemerintah Jepang hingga saat ini masih terus mengupayakan solusi dan penanganan dari dampak yang ditimbulkan oleh fenomena Shoshika ini. Demikian penyampaian materi mengenai fenomena Shoshika yang terjadi di Jepang. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.